Saya akan mewawancarai salah satu guru sejarah di SMK Asalam. Beliau bernama Bu Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faris Imtiaz Jauzi. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu guru di SMK Asalam, yaitu Ibu Ismi selaku guru sejarah. Boleh Ibu? Ya, perkenalkan, nama Ibu Bu Ismi Nurjana. Ibu mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10 dan di kelas 11. Oke, Ibu langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa sih tantangan terbesar dalam mengajar mapel sejarah? Oke, tantangan terbesar dalam mengajar mata pelajaran sejarah adalah peserta didik. Menurut Bu Ismi itu tantangan terbesar Ibu mengajar, apalagi ditambah di era yang sekarang kurikulum merdeka, di mana peserta didik itu harus aktif sebagai student center dengan ibu sih sebagai guru sejarah ya tentunya akan memberikan hal-hal yang menarik atau konsep menarik, metode yang menarik dalam pembelajaran sejarah. Selain itu apa lagi? Pertanyaan kedua, siapa sih tokoh sejarah yang paling Bu Ismi kagumi? Oke. Tokoh sejarah yang Bu Ismi kagumin itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia kita yang pertama, itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau itu juga yang memberikan sebuah nama arti untuk pendidikan Indonesia, yaitu adalah Ingarso Sungtulodo Ing Madyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Dan beliau ini adalah seorang tokoh yang dimana dia punya prinsip untuk pendidikan Indonesia adalah dimana sebagai guru bisa memanusiakan seorang manusia sebagai manusia yang utuh, berkarakter, kemudian mempunyai individu yang bagus serta bisa berkontribusi di dalam masyarakat dengan baik. Ya, seperti itu. Makanya beliau ini adalah tokoh yang Bu Ismi kagumi karena peran beliau dalam dunia pendidikan, terutama di Taman Pendidikan Yogyakarta pada saat itu. Dia membangun sebuah sekolah, itu adalah inspirasi Bu Ismi, tokoh sejarah yang memang sangat berperan baik dan berpengaruh untuk pendidikan di Indonesia. Intinya itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kapan sih momen paling penting dalam sejarah Indonesia? Momen paling penting tentunya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita tahu proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibangun oleh beberapa para golongan muda dan golongan tua yang berkontribusi untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, mulai dari pada tanggal 16 Agustus 1945 ada kejadian peristiwa Rengas Dengklok, di mana para tokoh golongan muda mendesak para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, dan akhirnya dari berbagai banyak pendapat dari golongan muda dan golongan tua menghasilkan satu keputusan yang terbaik, dan akhirnya keputusan itu adalah kemerdekaan Indonesia yang akhirnya dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, pertanyaan selanjutnya, di mana sih Ibu Ismi biasanya nyari referensi untuk mengajar di mapel sejarah? Referensi Bu Ismi banyak. Ibu sebenarnya ada beberapa buku tentang sejarah, itu karena waktu itu Bu Ismi selama kuliah banyak beberapa buku-buku sejarah seperti buku sejarah Indonesia, kemudian buku tentang Soeharto, itu banyak sekali. Jadi Ibu sering ketika kuliah itu mengumpulkan banyak-banyak buku, terutama juga untuk referensi materi untuk buat skripsi. Jadi, dan selain itu referensi lainnya adalah film dokumenter, film-film tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan, itu yang sangat membantu Bu Ismi untuk menciptakan suasana belajar di sekolah atau di pelajaran sejarah Indonesia biar lebih aktif lagi, biar lebih kreatif dan menyenangkan. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa sih Ibu Ismi bisa suka banget sama mapel sejarah? Ibu
suka mapel sejarah karena dulu Bu Ismi adalah dulu SMA-nya itu kebetulan ngambil jurusan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Jadi Bu Ismi itu tertarik masuk ke dunia sosial, apalagi waktu itu karena di kampus Ibu tuh ada mata pelajaran antropologi yang menjelaskan tentang kehidupan manusia. Ditambah dari antropologi kita juga harus belajar tentang sejarah. Nah, sejarah juga itu tidak hanya sejarah Indonesia saja, tapi banyak sejarah dunia yang harus kita pahami atau kita pelajari. Sejarah Amerika, Australia, sejarah Cina, itu sejarah bangsa-bangsa Yunani, kemudian bangsa-bangsa Arab, Mesir, itu banyak sekali yang dapat kita pelajari di sejarah ya. Seperti itu sih Bismi, karena suka tertarik dengan hal-hal dunia yang di dunia ini adalah masih ada beberapa yang kita belum ketahui. Nah, rasa penasaran Bismi terkait berbagai macam suku, bangsa, negara, dan itu adalah menjadi daya tarik Bismi untuk mempelajari sejarah. Oke, baiklah Bu Ismi, pertanyaan terakhir, bagaimana sih cara Ibu membuat mapel sejarah jadi lebih menarik sehingga banyak murid pun yang juga suka dengan mapel sejarah? Ini tantangan bisu ya untuk membuat mata pelajaran sejarah lebih menarik adalah, pertama, kalau sejarah itu kan biasanya kan anak-anak suka ini ya, pada bosan karena cerita, mendongeng. Tapi Bu Ismi ingin menerapkan tuh sebelum pelajaran kita ice breaking dulu gitu. Ice breaking, kita main games dulu, setelah main games baru memberikan sesi materi. Ibu bentuk kelompok untuk kalian menciptakan atau membuat sebuah konten atau produk yang berkaitan dengan materi sejarah, bisa menggunakan PowerPoint ataupun karton dan hal lain sebagainya gitu. Jadi itulah yang biasanya bisa mengajarkan ke siswa-siswi di SMK Salam. Oke, baiklah Ibu Ismi, terima kasih atas waktunya. Oke, sekian dari saya Farsim Tes Jauzi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.